Tiba-tiba di tengah jalan tadi yang diceritakan Pak Yasena tadi, wah ada rombongan orang-orang yang awalnya mengatakan kami 1000 pengacara ya akan datang, dikomandani oleh orang yang kita kenal lawyer merah ya, mawar merah ya, biasanya pakai rambut kuning juga dia. Penghentian perkara itu bermacam-macam sebabnya, ada 10 yang terbaru Ya. dan salah satunya pemberhentian demi hukum. Karena kami menganggap bahwa banyak sekali pelanggaran-pelanggaran hukum yang terjadi, sehingga seharusnya kasus ini ya sudah dihentikan karena sudah bertentangan dengan hukum. Bahkan sejak awal Sering pakai pernah tampil di TV talk show dia pakai rambut wig kuning gitu ya. Ya, terbebas dari gangguan-gangguan rayap-rayap yang nggak jelas ini. Ya, oknum-oknum nggak jelas ini ya. Itu yang dia kemudian ini nggak jelas. Kalau beliau-beliau itu adalah orang yang ada hubungannya dengan Polda Metro Jaya, silahkan gitu ya. Yakni selembar ijazah dari saudara Joko Widodo yang tidak pernah kunjung dihadirkan. Yang kedua, kami ingin tegaskan bahwa Polda Metro Jaya telah melakukan tindakan yang melanggar presumption of innocence. Yakni saat pemanggilan telah secara jelas menyebutkan nama-nama klien kami tanpa menyebut inisial. ketika dilakukan penyelidikan sudah salah karena yang ada di Barreskrim belum dinyatakan dihentikan atau berkekuatan hukum tetap. Jadi tidak ada niat untuk kemudian restoratif justice, menyerah dan lain sebagainya. Justru kita ingin menegakkan hukum, membuktikan bahwa apa yang dilakukan penyidik itu melanggar hukum. Apa yang dilakukan penyidik itu bertentangan dengan hukum yang ada. Roy Suryo mengatakan bahwa dirinya tidak butuh restoratif justice, justru menurutnya yang harus minta maaf adalah Jokowi. Menurut Roy Suryo, selama Jokowi tidak mau menunjukkan ijazahnya di hadapan publik, maka ijazah lulusan Universitas Gadjah Mada milik eks-presiden itu akan terus dianggap palsu. Tersangka kasus tudingan ijazah palsu eks-presiden RI ke-7 Joko Widodo, yakni Roy Suryo menegaskan bahwa dirinya tidak akan mengajukan restoratif justice dalam kasus ini. Namun Roy Suryo meminta agar kasus ini segera dihentikan dengan menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan atau SP3. Kubu Roy Suryo menegaskan permintaan ini didasarkan pada prosedur yang dianggap cacat hukum karena penyidikannya dinilai melanggar undang-undang. Oleh karena itu, Roy Suryo mengatakan bahwa dirinya tidak butuh restoratif justice, justru menurutnya yang harus minta maaf adalah Jokowi. Menurut Roy Suryo, selama Jokowi tidak mau menunjukkan ijazahnya di hadapan publik, maka ijazah lulusan UGM milik eks-presiden itu akan terus dianggap palsu. Sementara itu, Ketua Umum Jokowi Mania atau Jokam Andi Aswan menegaskan bahwa Roy Suryo tidak akan mendapatkan restoratif justice dari Jokowi karena pakar telematika itu merupakan seorang narapidana. Adapun Roy Suryo diketahui pernah terjerat kasus pidana pada 2022 lalu, yakni kasus unggahan meme stupa Borobudur yang diedit menyerupai Jokowi. Untuk diketahui dalam kasus ini tersangka yang mendapatkan restoratif justice dan telah bebas dari status tersangka adalah Egy Sujana, Damai Hari Lubis dan Rismon Sianipar. Meski mereka telah bebas dari status tersangka, kasus hukum bagi tersangka lain tetap berjalan hingga saat ini, termasuk Roy Suryo dan Tifauziah Tiasuma atau Dr. Tifa. Adapun dalam kasus ijazah palsu ini, Polda Metro Jaya sebelumnya telah menetapkan 8 orang sebagai tersangka yang dibagi menjadi 2 klaster.